Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu ahmad fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini, kita melanjutkan pembahasan mengenai masalah ahkam amwal, yang dimana pembahasan sebelumnya kita sudah membahas dua maudhu, ini zakat, baik zakat fitrah atau zakat amwal, dan juga mengenai masalah khumus, yang dimana yang ketiga ini adalah mengenai masalah perwarisan, ya, yang masukkan kita dalam bab atau dalam pembahasan ahkam amwal atau hukum harta di dalam masalah ini. Nah, mengenai masalah pewarisan, yang dimana masalah pewarisan ini adalah sesuatu yang sangat muhim dan sangat penting dibahas. Walaupun dalam pembahasan kita kali ini kita membahas lebih dalam wilayah muqaddimah atau dalam wilayah umum saja, karena wilayah yang lebih tafsilnya atau lebih detailnya mungkin kita bisa merujuk ke beberapa kitab risalah seperti Tahrir Wasilah dan kitab-kitab maraji yang lainnya yang lebih detail. Kita akan membahas secara majmu atau secara umum, supaya teman-teman di dalam masalah ini mengetahui lebih secara umum mengenai masalah hukum waris tersebut. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 kita bisa membacakan, ya, ada beberapa potongan, ya, mengenai masalah yang menunjukkan atau menggambarkan mengenai masalah pembagian hukum waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna wan linnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Ini di sini dibahas mengenai masalah apa? Dibahas mengenai masalah bahwa bagi seorang laki-laki itu memiliki bagiannya apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun walin nisa, dan juga bagi wanita mendapatkan bagiannya dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan juga aqrabun. Jadi artinya dan juga yang ditinggalkan oleh akriba di dalam masalah ini. Jadi seorang laki-laki mendapatkan bagian dari yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan akribanya atau saudaranya, dan seorang perempuan mendapatkan bagiannya dari apa yang ditinggalkan dari orang tuanya dan dari akribanya atau saudara perempuan tersebut, mimma qalla minhu, dan apa-apa yang kecilnya darinya atau banyaknya, nasiban mafruda, yang telah ditentukan secara fard. Nah, ini dihubungkan secara fard di dalam masalah ini. Ini sebuah gambaran bahwa hukum waris ada di dalam ayat atau di dalam Al-Quran. Bukan hanya ayat ini, ya, bukan hanya ayat ini, ayat-ayat yang lain pun banyak. Bahkan menunjukkan mafrudnya, misalnya ada yang setengah disebutkan, ada yang di dalam masalah ini sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperenam, ada yang seperdelapan, ya kan? Di dalam masalahnya ada yang 2/3 di dalam masalah itu. Jadi itu di dalam ayat-ayat lain disebutkan demikian. Nah, dalam masalah hukum waris, bahwa masalah hukum waris itu, harta waris itu tidak bisa dibagikan sebelum misalnya ada kewajiban-kewajiban mayit yang harus ditunaikan. Seperti misalnya mayit itu memiliki kewajiban belum membayar khumus, belum membayar zakat, maka harus dikeluarkan dulu. Ataupun mayit memiliki hutang kepada orang lain, maka pun harus dikeluarkan dulu, ya gitu. Dan juga kebutuhan untuk tajhiz mayit, seperti misalnya membeli kafan, membeli kapur, membeli membeli tanah untuk sebidang tanah untuk kuburannya dan segala macam, itu pun dikeluarkan dulu dari harta peninggalan daripada sang mayit tersebut. Dan juga wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Jadi kalau misalnya sang mayit memberikan wasiat, itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau lebih daripada sepertiga harus izin ahli waris, gitu. Harus izin ahli warisnya. Kalau misalnya tidak lebih dari
Kalau misalnya tidak lebih dari sepertiga, maka harus disisihkan daripada harta warisnya. Dan juga untuk harta waris yang lain, untuk yang dikeluarkan dari harta waris yang utamanya itu dari aslinya itu adalah untuk anak pertama, tapi untuk yang khusus ini namanya habwah, seperti misalnya Quran, cincin, baju, dan atau pedang misalnya yang khusus untuk anak pertama, itu ada khusus. Dan yang terakhir, ketika sudah selesai semuanya, hutangnya sudah diselesaikan, humusnya sudah diselesaikan, dikeluarkan, maka dibagi-bagi menurut baik itu menurut sabab ataupun menurut nasab. Jadi kalau misalnya menurut nasab itu ada 3 tabakah. Kalau menurut sabab itu baik itu sabab melalui zaujiyah atau melalui pernikahan, ataupun melalui wala atau kewilayahan, misalnya wala itq atau wala dhaman jarira atau wala imamah. Atau wala imamah itu sebenarnya tidak terlalu dibahas dalam masalah yang akan kita bahas adalah mengenai masalah sabab ini adalah zaujiyah atau dengan perkawinan atau pernikahan, kalau misalnya dengan sabab pernikahan. Adapun dengan sabab dengan nasab itu ada 3 tabakah atau 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu anak, ya, anak baik anak laki-laki, anak perempuan, dan orang tua, yaitu bapak sama ibu. Tingkatan yang kedua adalah kakek sama nenek, ya, kakek sama nenek, dan ibaratnya di dalam masalah ini adalah saudara-saudara mayit. Dan tingkat ketiga adalah paman dari pihak paman, ini saudara laki-laki ayah atau saudara laki-laki ibu, dan bibi yakni saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu. Ini tabakah ketiga. Setiap ada tabakah yang pertama, maka tabakah yang kedua itu tidak mendapatkannya. Begitu pula ketika ada tabakah kedua, maka tabakah ketiga tidak mendapatkannya. Jadi ada namanya hijab di dalam masalah ini. Jadi tidak bisa didapatkan ketika sudah ada tabakah pertama, maka tabakah kedua tidak didapatkan. Begitu tabakah kedua, tabakah ketiga tidak didapatkan. Tetapi antara sabab sama nasab tidak saling menghalangi. Contohnya misalnya dia ada istri, ada pula anak, ya, maka tidak saling menghalangi di dalam masalah ini. Ya, ataupun ada suami, ada anak, maka tidak saling menghalangi. Tetapi kalau dalam tabakah atau dalam tabakah pertama, maka menghalangi tabakah yang kedua. Yang selanjutnya mengenai masalah derajat. Derajat itu adalah misalnya ayah, nenek, ya, terus ayahnya nenek, ayahnya kakek misalnya. Itu derajat. Derajat yang pertama, ya, tentunya derajat yang pertama itu adalah untuk tabakah kedua itu, ya. Kalau misalnya kita lihat untuk tabakah kedua itu adalah kan kakek atau nenek. Itu derajat pertama. Derajat kedua adalah misalnya ayahnya kakek, ayahnya nenek. Maka yang diutamakan adalah derajat yang pertama, itu yang ditamakan. Begitu pula mengenai masalah anak di tabakah yang pertama atau di tingkat pertama. Anak, derajat yang keduanya adalah apa? Anak itu kan tabakah yang pertama, derajat pertama. Derajat keduanya tabakah yang pertama apa? Misalnya cucu, maka yang didahulukan adalah anak, bukan cucu. Nah, oleh sebab itu kita di dalam masalah ini perlu kita lebih dalam untuk mempelajari dalam masalah ahkam perwarisan. Nah, kita mengejak ke dalam masalah apa-apa yang bisa menghalangi daripada perwarisan. Apa-apa yang bisa menghalangi daripada perwarisan itu dikatakan hijab herman. Sebenarnya ada hijab nuksan, tapi kita tidak akan bahasnya itu dalam pembahasan yang mufassal. Hijab herman adalah hijab yang dimana hijab herman, ya, hijab herman ini adalah hijab yang dimana ketika ada sesuatu itu maka tidak bisa saling mewarisi. Contoh misalnya kekafiran. Maka apa? Kalau anak kafir maka tidak mewarisi dari ayahnya. Begitu pula ayah kafir. Tetapi kalau anaknya muslim maka dia mewarisi walaupun ayahnya kafir.
Yang kedua adalah pembunuhan. Ketika misalnya anaknya membunuh secara zalim dan secara sengaja membunuh ayahnya, maka dia tidak mewarisi, tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah rik atau perbudakan. Maka seorang budak tidak mendapatkan warisan dari orang yang merdeka, begitu pula sebaliknya. Yang keempat adalah ibnu zina. Orang anak zina tidak mendapatkan, kalau misalnya orang tuanya itu berzina lalu menghasilkan anak dari dikatakan anak zina, maka dia tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya karena tidak dinasabkan ke keduanya. Yang kelima adalah al-li'an. Li'an itu jadi ketika dua pihak saling melaknat, ya, artinya bersumpah bahwa dia tidak melakukan zina. Yang satu ada bersumpah bahwa dia melakukan zina, misalnya kedua-duanya dalam bab li'an dibahas, kedua-duanya cerai, ya, di depan hakim, dan anaknya mengikuti ibunya, misalnya maka si anak dari hasil kedua orang tua yang saling berlian di situ, maka tidak mewarisi dari ayahnya, tapi dia mewarisi dari ibunya. Mungkin itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.